ilham dari Tuhan, ya udah Tuhan kalian terinspirasi sama penyembah pagan. Clear. Sudah Ya, cukup itu yang pertama. ya. Jadi Ya, Bu Ewe aku mau silakan. jawab dulu ya. Ya, jadi memang benar di situ Paulus ada berada di Athena ya. Athena sudah lama ya itu memang menyembah para dewa. Iya. Mereka menyembah ya para dewa betul. Maka disitulah Paulus menginjili. Dia Yes. menginjili di Athena. Maka di Yes. situ betul. Jadi dengar dulu ya, belum selesai. Jadi para dewa itu di ayat berapa ya? Sini saya bacakan supaya paham ya. Di situ Paulus mengatakan ya dari ayat 23 ya. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak akan diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ya, jadi dari situ itu menjawab ya. Jadi pujangga yang itu yang memang mereka itu memang mengerti ya arti Allah itu artinya itu artinya satu Tuhan, tapi dia tidak mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya, seperti itu. Maksud Itu Anda loh. penyembah pagan ini sudah menyembah kepada Tuhannya Bani Israel gitu? Disitulah mereka salah. Mereka tahu cuman menyembah dalam Yang saya tanya ajaran- itu, Sudah. kutipan Epimenides itu ajaran Tuhannya Bani Israel? Enggak, itu aja sih Mbak. Dengar, itu jelas beda ya, dari kultur budaya saja mereka berbeda. Di situ Paulus berani di situ mengatakan itu pujangga-pujangga itu Paulus sedang menyebarkan di situ, dia sedang menyebarkan ajaran yang disampaikannya ya ajaran Kristus. Saya tanya sekali lagi Ibu Ewe. Ibu Ewe itu di situ Paulus mengutip perkataan pujangga atau tidak? Ya, Paulus Yes. memang mengutip di sini. Exactly. Benar. Siapa pujangganya Ibu Ewe? Pujangganya siapa Ibu Ewe? Pujangga-pujangga itu ya adalah orang-orang ternama di Sokrates, di Athena, di orang-orang Yunani, orang filosof. Ini baru pinter nih. Ya sudah. Dengar. Mulai dari awal kamu baca ya. Dia berdiskusi. Para pujangga dari Athena Bu Ewe, Ibu sepakat Apa kan? salahnya dengan mengutip? Tapi Nggak di situ masalah. disebutkan Itu kan ilham Tuhan ajaran Anda. yang dibawa Paulus itu Bu buktinya Ewe, itu kan ilham Tuhan Ya. Anda kan. Bapak tadi mengatakan, bapak-bapak di sini mengatakan bahwa itu kan ilham Tuhan. Ya udah, Tuhan Anda mengilhamkan Iya, pendapat memang para betul. filsuf Ini ada pagan. semua ilham. Ya Paulus udah. menuliskan Loh, ini apa masalah? tidak Kan mungkin saya nggak salah, kan? semata-mata hanya karena keinginan dagingnya dia. Iya Tapi Bu memang Ewe, Bu Ewe dengar dulu. Artinya saya membenarkan bahwa Paulus mengutip penyembah pagan itu ilham dari Tuhan Anda kan? oh, tunggu. Yang dikatakan Enggak lagi. penyembah pagan nggak ada di sini ya. Di sini Epimenides nggak itu ada. penyembah Yesus. Di Epimenides sini penyembah dia Yesus. ya di sini anggapannya seperti cendekiawan ya. Di situ Bu, cendekiawan di sini jelas- cendekiawan itu penyembah pagan atau penyembah Tuhannya Yesus, Bu? Allah, tunggu. Masalah sembah di sini kamu akan ada ya, hadir ya di sini. Di sini dikatakan Paulus kita menyembah satu Tuhan ya Allah. Di sini ada. Bu Ewe dengar dulu saya nih ya. Bu Ewe dengar. Saya tanya sama Bu Ewe. Ini Paulus mengutip perkataan pujangga Yunani, benar nggak?
Iya, kena apa Ya udah, salah? itu Apa ilham salah Tuhan nggak? dengan Nggak salah Bu, mengutip suka-suka itu? dia lah Bu. Orang-orang dia kok Ya, ngapain saya ya, salah-salahin tunggu. dia. Ya, Nah, aku tambahkan ya di ayat oh my 29 God. supaya kamu jangan cuma Bu Ewe, penggal saya ini penggal cuma saja. nanya doang loh Bu Ewe. Dari tadi Iya, saya cuma, tapi kamu saya cuma jangan nanya Ibu penggal Ewe penggal kayak gitu doang. dong, nggak enak. Kalau Saya kepenggal kan cuma lehermu nanya Bu gimana? Ewe. Kalau Bu, kepalamu terpenggal gimana? loh kok kepala saya Dengar. kepenggal? Apa urusannya sama kepala Iya, saya Bu dengar Ewe? ya. Gimana sih ini? Dengar, makanya dengar ya, di sini kan ada ayat berikut. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak akan boleh berpikir bahwa Itu kan keadaan penafsiran dia kita Bu Ewe. sama Saya nggak seperti butuh itu emas. Bu Ewe. Saya lagi gak butuh penjelasan kitab Ibu. Emang saya nanya, apa sih Bu penafsirannya? Suka-suka Lalu kalian lah. lo nggak boleh dong kamu seperti itu. Loh, framing. kok maksa? Itu kan Kok itu kan kitab maksa-maksa suci Ibu? kami. Kok maksa-maksa saya harus mengerti dan memahami itu sesuai dengan pendapat Ibu? Ibu maksa, Ibu Bukan, kristenisasi ya? Enggak, tunggu. Saya Ini bertanya, apakah ini kutipan dari Epimenides? berarti Itu aja maksud- Bu Ewe. Kok malah ngajarin saya kitabnya sendiri? Aneh nih orang-orang. Saya cuma tanya. Kan saya sudah bilang Nah, di awal kamu tadi. yang aneh. Loh, Ibu kamu naik yang ke sini, aneh. Ibu tahu nggak tadi saya ngomong apa sama Itu yang namanya diskusi sama kamu saya? bawa memframing ayat-ayat kitab suci Saya orang. tidak memframing, saya bertanya. Ini Kamu kan kutipan gak dari mengimani dalam hal itu. Di Kamu Ewe tidak apaan mengerti. sih si Ewe nyuruh Kamu saya tidak beriman sama mengerti di kitabnya? ayat Aneh di si itu, Ewe makanya ini. kamu bawa Ngapain saya seperti ngerti ayat ini? Saya cuma butuh penegasan kalian. Ini Maka firman Tuhan dari atau tidak? itu, dengarkan Apa sih penjelasan Ewe ini, ah? orang. Ewe Dengarkan dengar ya. dulu Ewe, penjelasan. Ewe jangan maksa-maksa lah. Kok maksa-maksa sih? Saya cuma nanya, ini firman Siapa yang Tuhan atau maksa bukan kamu? Ewe? Kamu itu yang dibilang kamu Apa tidak sih berada Ewe ini? dong. Kamu tidak Ewe, berada kamu tuh dong maksa saya bawa-bawa loh. ayat seperti Jangan itu lalu maksa kamu aku Ewe, framing aku nggak bahwa mau. itu Ih, aneh nih Ewe. Nggak Aneh. boleh. Bu Ewe, tunggu ya, saya potong Iya, sedikit iya. ya. Begini, kitab kami Mbak itu harus pahami satu pasal. Ewe, Jadi kita- diam dulu, Abang. setiap Diam dulu, ayat tidak Abang. berdiri Abang, sendiri. diam dulu. Ewe lagi ngomong. Ini orang-orang pada nggak sopan ya Jadi Kristen-Kristen ceritanya- ini loh. Iya, makanya 4 orang Kristen memaksa saya untuk mendengarkan penjelasan mereka yang saya tidak minta. Ibu diam dulu. Dari tadi Ibu diam, dengar. Gini loh Bu. Berempat loh kalian loh. Nih Ewe kenapa sih maksa-maksa? Bu Ewe, ke diskusi itu bukan memaksakan Bu Ewe. Diskusi itu, Nah, yang Ibu tanya memaksakan saya itu jawab. kamu. Dengar, Loh, kamu saya yang nggak memaksakan memaksa. Ibu nggak usah itu. jawab kalau Ibu nggak merasa. Kok Ibu merasa Ya terpaksa? kan kamu nggak Saya tidak tahu ngomong sama ajaran Paulus saya nggak apa? butuh Kamu tahu mengatakan itu ajarannya. ajaran Saya dewa-dewa saya untuk tidak butuh tahu ajarannya kok. Emang saya Lah, minta itu tadi Anda kamu jelaskan bawa ke framing saya. seperti itu yang saya tidak Apa setuju. sih ini orang Itu kan Kristen? nggak boleh kamu framing kayak gitu ayatnya. Emang Anda udah turun dulu Ewe nggak jelas nih orang nih aneh si Ewe ini maksa-maksa. Si jiwa baru menjelaskan kitabnya. Saya harus terima itu. Si abang yang berbahasa Yunani ini juga membaca kitabnya lalu menafsir, saya harus terima itu. Si Ewe datang pula menjelaskan. Nanti si Pinkana, jadi semua orang Kristen harus dengarkan gitu. Hantu, saya di sini cuma tanya, ini firman Tuhan, ini ilham Tuhan nggak? Itu aja kok, ribet kali kalian loh. Aneh kalian ini. Ini ilham Tuhan nggak? Kalau ini ilham Tuhan, ya udah Tuhan kalian mengilhamkan sesuatu yang sudah dibawa oleh penyembah pagan, yaitu Epimenides. Gimana sih kalian ini? Itu Mbak yang membuat Ibu Ewe tadi itu terpancing. Apa? Sebenarnya, Bantahannya apa? Kan dia yang mengakui. bahasanya Dia begini. sendiri yang mengakui. Loh, Jadi si Ewe bahasanya sudah Mbak akui. begini. Iya, Bang. dia terpancing karena begini Mbak. Dia Bang, terpancing diam karena dulu begini. deh. Kalian ini jangan kalian itu pura-pura nggak dengar di hadapan saya. Si Ewe sudah mengakui bahwa ini perkataan Paulus ini mengutip pendapat para pujangga-pujangga di Athena. Tadi jiwa baru sudah tertampol. Jiwa baru bilang itu kutipan dari pujangga-pujangga seperti Salomo atau Daud. Saya jawab, kau jangan tipu aku. Ini si Paulus lagi bicara di Athena. Emang orang Athena kenal sama Daud sama Salomo? Kalau kenal sama Daud Salomo buktikan secara sejarah. Itu. Nah, kalian akui dulu ini baru satu ayat loh. Ada 4 ayat yang kubuktikan kalau kitab kalian itu bukan firman Tuhan. Kecuali kalian akui, iya Mbak Rifa, Tuhan saya mengilhamkan perkataan para filsuf pagan untuk diajarkan ke Athena. Ya udah. Kok susah kali kalian ini loh. Kalian sendiri mengingkari definisi kalian. Saya tanya deh sama kamu deh. Yang saya tanya tadi apa? Ini ilham Tuhan atau bukan? Itu kan yang saya tanya. Alkitabnya Mbak, bukan Saya tanya, kisah para rasul ini isi Alkitab atau tidak? Ya isi Alkitab. Nah, ini ilham Tuhan nggak? Kisah para rasul pasal 7 nomor 28 ini, 17 nomor 28 ini. Ilham Tuhan. Memang ilham. Ini kutipan dari pujangga-pujangga dari Athena nggak?
Nah, ini yang keliru. Apa? Jadi bukan. Berarti Anda harus ngomong dulu sama si Ewe. Si Ewe sudah bilang ini kutipan dari pujangga-pujangga di Athena. Pujangga Athena itu emang ada Salomo sama Daud. Kalian nipu-nipu saya di sini. Itu bukan Salomo dan Daud. Maksudnya pujangga Nah, itu yang siapa? dimaksud berdasarkan konteks pembacaan tadi itu adalah pujangga-pujangga Romawi. Jadi begini, Paulus sedang meluruskan. Tunggu. Itu sudah clear. Saya tidak butuh penjelasan tafsiran ini berdasarkan iman kalian masing-masing. Karena kita sedang menguji kekonsistenan omongan kalian. Rifa, nenek Marah-marah naik-naik maki-maki aku pula. Kami diskusi di sini. Aku sama diskusi sama orang-orang baik-baik kok. Heripa naik-naik ke atas. Gak ada sopannya kalian orang Kristen di sini loh. Dikasih tempat untuk bicara malah marah-marah kalian. Baik-baik lah masuk Nenek salam Rifa bodat. Nak bilang pula aku bodat lagi emang gak ada otak. Orang Kristen kayak gini kelakuannya ya. Kalau diskusi kayak gini, heran aku. Padahal beriman lu kalian di sini. Iya, jadi kami tidak kantor Mbak punya pernyataan bahwa Alkitab itu kan memang diilhamkan. Tetapi kan ada ekornya masalahnya yang Mbak sampaikan itu. Pak, saya ada terakhir pertanyaan. Enggak, saya nggak mau ribet-ribet ya. Saya lagi nggak nanya bagaimana penafsiran ayat ini, suka-suka kalian lah. Kalian mau tafsirnya apa? Kayak itu urusan kalian, itu iman kalian. Ya, kita lupa saja Saya tanya tafsirannya. sekali lagi deh. Udah saya tanya, ini ilham Tuhan bukan? Ilham, Ini kutipan dari pujangga Romawi bukan? bukan. Jadi pujangga mana? Pujangga apa yang dikutip sama Paulus di sini? Mbak, saya ini dosen, Mbak. Saya mau Iya, Anda sampaikan, Mbak. dosen, Saya ini Anda teologi. dosen. Saya tanya, Anda dosen, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Ini kutipan atau bukan? Anda dosen loh. Anda kalau dosen, Anda menipu di sini. Saya minta seluruh Indonesia cari tahu Bapak ini, dia dosen mencerdaskan atau membuat bobrok umat manusia yang ada di Indonesia nih. Masa dia nggak ngerti ini kutipan atau tidak? Saya tanya, ini Oke, kutipan saya bukan? bicara. Iya, saya bicara. Dosen Mbak, kok coba kayak baca gini. DP penjelasan di ayat selanjutnya. Jangan Saya putus di tanya situ. yang saya tanya ini, narasi yang dikatakan oleh Paulus, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, ini kutipan bukan? Kena. Jadi Kena. ini enggak anu ya, enggak. Kena. Bikin Kena siapa apanya? nih begini? Maksudnya kena apa? Si Rifa kena tombak. Kena dia. kena tembak tentara dia. Iya, Itu tembak memang begini. kutipan dari Petir dia, Hermes. karena dia mengarang-ngarang Alkitab, jadi kena tembak dia. Kadang-kadang itu memang kutipan. Itu kutipan Aduh. seorang Helenisme itu. Oh, Kalian kan aja si Rifa kan tukang ngarang. Terus Kok tukang mengarang ngarang? Alkitab dia, kena Tulisnya tembak begitu lagi. kok tukang ngarang. Makan bayi panggangnya dia semalam. Ku tengok. Kenapa? itu ayat kutipan orang Helenisme. Saya tidak mau ada penghujat di sini. Saya tidak mau ada penghujat di sini. Saya tendang kalau ada penghujatan. Iya. Tengok ya, aku tambahin sedikit. Dermi, tambahin sedikit. Jangan Nah, dimensi- tadi kan dikatakan di situ ajaran Paulus itu kan mendidik. itu ayat sistem. Dengar dulu Bang Otak Waras. Kalian aja bertahan dengan ketantruman kalian. Gak terima kenyataan. Iya, kalian yang tantrum. Ajaran Paulus itu mendidik, melakukan kebaikan. Gak ada diajarkan Paulus itu mengawini banyak wanita, membunuh banyak orang, mengawini bocil. Ada. Paulus mengawini. Ada diajarkan Paulus mengawini bocil. Ada. Itu baru tidak diilhamkan oleh Allah. Ada ayatnya. Akad dan susu Atau tidak tahukah kamu? Ya, jangan minta aku. Yang diilhamkan Allah itu. Iya, jangan santai. Bukan mengawini bocil. Santai. Itu Bang. Santai. Jangan kalian mute aku. Iya, makanya Aku dengar dulu teror aku dulu. ngomong. Jangan dia. Sudah, Pak. Sudah Rifa, masuk. Ikan Itu, Rifa. itu. Kau Rifa, kau tahu itu ajaran Paulus. Ajaran Paulus tidak ada suruh mengawini bocil. Berarti itu firman Tuhan. Kau tahu itu? Nggak ada disuruh mengawini banyak wanita. Ajaran Paulus nggak ada. Diam dulu, Nggak ada. tunggu, Nggak ada disuruh mengawini anak-anaknya. Sudah Tunjukkan nanti. Ya, aku tunjukkan kalau Nah. Paulus mengajarkan mengawini anak umur 3 Mencengkel tahun. mata orang. Ada. Nggak ada disuruh Dia membunuh. disuruh, ada. Ada disuruh Udah Kejam, tinggal kejam, ini kejam, ngomong kejam, nggak kejam. pakai data ini udah. Ya, sudah, aja ya. nanti. Oke, ya sudah. Lanjut aja. Gini,
Ustadz Arif dan yang lainnya, teman-teman yang di atas, ini akun ini saya nggak bisa pakai untuk jadi ngomong ya. Ini kan akun besar. Saya naik dengan akun kecil. Saya minta Oke, dengan siap. abang yang ini aja. Pesundal-pesundal seperti si Henisa, Darni itu nggak usah naikin. Itu nggak Oke, akan siap, memberi siap. kita kesempatan bicara loh. Ngapain? Oke, siap. Ya, biar aja mereka bersundal ya. Nggak usah diajak diskusi. Satu aja sama Yang bisa diajak diskusi aja. Dia bilang si Paulus tidak mengajarkan mengawini anak 3 tahun. Halakah hukum Yahudi itu boleh mengawini anak 3 tahun lebih 1 hari? Itu halakah? Paulus itu Yahudi loh. Dan bahkan dia bilang Paulus tidak mengajarkan mencongkel mata. Yesus yang suruh congkel mata. Kalau tanganmu membuat kau jahat, potong. Kalau matamu membuat jahat, congkel. Pendusta kau Darni PA, pesundal, pendusta. Ya, sedikit ralat sedikit ya. Paulus itu bukan orang Yahudi, dia orang Yunani. Hah? Paulus itu dosen? orang Yunani. Anda dosen bilang Paulus bukan orang Yahudi, tapi orang Yunani. Kamu Wah, ini keren nih. cari di mana Anda mengatakan Paulus orang Yunani? Ya udah. Saya naik satu akun. Tuntas sama Ustadz Mbak. Arif, ada Rifa Cari. MOW. Naikkan akun aku. Yang satu lagi Ustadz Arif. Keren banget. Oke, Nanti siap, kalau siap, ada siap. Paulus orang Baru Yahudi. kali ini dosen mengatakan itu Paulus bang- orang Yunani. Paulus Ya udah, itu bentar. berkebangsaan Yunani, Iya. tetapi dia merantau di Apa nama akunnya dari Pak? Rifa MOW. Oh, aku moderator. Bentar bang, Iya. abang dosen. Diam dulu bang dosennya. Saya suka nih bang dosen gini nih. Ini baru pengetahuan baru nih. Seumur hidup aku diskusi baru ini aku dapat pengetahuan nih. Ya, silakan. Halo. Dibuka mic-nya lebih banyak lagi. Ini etikus ini nggak usah dinaikkan ini. Jadi begini Mbak, Iya. Paulus Tunggu itu- dulu. Tunggu dulu. Kita Nggak dengar suara saya, Bang. ini. Ada Oke, Uni ada nih. Nggak dengar. ini ya. sama dosen. Ada. Nggak ada kalau suara di Nih. sini. Halo, tes. Nggak ada. Kurang kuat. Halo. Ada nampak kok. Nampak. Nggak ada Ada, suaranya. Bang Datu. Ada nampak. Ada nggak? Ada, Bang Datu. Ada. Rifa MOW 1. Nggak ada suaranya. Ada. Ada. Ada Iya. suaranya ada. Bang Ada, Datu ada. yang mungkin. Saksi lagi nih. Saya kena lanjut. Ya, ini menarik ya. Kita santai ya, biar kita mendapatkan kejernihan dalam diskusi. Udah satu orang aja lebih baik, mantap daripada ramai pesundal kayak tadi itu ribut. Oke, sekarang gini. Pak dosen, Anda dosen kan? Ya, Saya mau kita clearkan dulu. Ya, saya nggak mau lompat pagar, tapi ada tema menarik yang ingin saya perlihatkan di sini. Ini kutipan atau bukan? Itu aja terakhir ya. Ini kutipan bukan? kalau ini bukan kutipan. Udah clear. Udah diam. Teman-teman, Pak dosen ini membantah banyak sekolah Kristen yang mengatakan bahwa Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 28 adalah kutipan dari Epimenides atau Aratus ya. Dan terserah dia lah. Di mute dulu bang. Kalau yang double itu yang noise di mute dulu. Nah, ada 3 ayat yang ingin saya tunjukkan lagi. Ini berat tapi teman-teman moderator di bawah itu yang minta naik itu berapa puluh orang itu dihapus dulu teman-teman ya. Ini untuk Dia aku bantuin hapus. Banyak kali bah yang minta naik. Tar dulu. Iya, sudah saya tutup permintaannya. Sudah saya tutup. Tidak saya izinkan Ya. lagi. Ya, tidak ada lagi permintaan yang oke. Teman-teman, nah, sekarang saya tanya sama Anda. Paulus itu keturunan Yahudi atau bukan? Paulus itu papa Romawi, mama Yahudi. Bapak Romawi, dia keturunan Mamanya Yahudi Yahudi. bukan? Anda tahu tidak keturunan dalam ranah kaidah agama Samawi itu melalui jalur bapak. Tetapi dia lebih kuat kewarganegaranya itu. Saya nggak peduli Pak, saya cuma tanya dia keturunan orang Yahudi Romawi. bukan? Ini kok ribet Paulus banget, ya warga Allah. negara Romawi. Ya udah. Pak, saya tidak tanya warga negara Pak, saya warga negara Ternate nih sekarang, tapi saya bukan orang Ternate. Yang saya tanya itu keturunan siapa dia? Keturunan Yahudi atau bukan? Keturunan Romawi. Oke, bapaknya orang Romawi ya? Ya. Oke, berarti Yesus itu Paulus itu pendusta ya Pak. Dia mengaku keturunan orang Yahudi dari suku Benyamin. Itu dusta ya, takiyah banget ya. Nah, lalu di ayat di Kisah Para Rasul 22 ayat 25 sampai 28 baca di situ. Pak, kalau dia warga Romawi, Pak kan saya sudah bilang, warga Ternate belum tentu keturunan orang Ternate. Ya,
Bapak Dia pahami? lahir sebagai warga negara Romawi. Iya. Ada orang yang lahir sebagai warga Ternate, tapi mama bapaknya Bapak dosen kok kayak gini sih Pak? Ah kacau balau ini. Ngerti nggak sih bahasa? Saya warga Ternate belum tentu. Saya tanya keturunan, kok malah bawa warga? Warga kan udah sepakat. Namanya warga negara Romawi ya keturunan Romawi. Nah berarti dia bukan keturunan Yahudi ya? Paulus itu dihukum di Romawi karena dia warga negara sana. Iya, berarti dia bukan keturunan Yahudi. Udah mana sih ini? Ribet Bukan, banget. dia campuran. Oke. Tapi namanya orang ikut ke papanya lebih kuat Berarti ke orang Romawi. Romawi bisa menjadi rabi untuk sekte pemilik Farisi ahli Taurat ya? Berarti orang Yahudi itu menerima orang di luar Yahudi untuk menjadi rabinya ya Pak? Paulus bukan rabi. Paulus bukan rabi. Bukan rabi, oke. Paulus ahli Taurat bukan? Paulus ahli Taurat karena dia belajar Oke, Taurat. tapi bukan rabi. Berarti dia Bukan cuma rabi. berarti dari awal Paulus ini sudah serigala berbulu domba ya, bukan Yahudi tapi sok-sok ke Yahudi-Yahudian. Oh. Dia belajar begini. Saya sudah minta di mamanya Yahudi, ya papanya Romawi. Lalu kalau Oke. dia sok-sok Yahudi, Anda buka Roma 11:13. Baca Roma 11 ayat 13. Tunggu, bentar, bukan Roma 11. Sorry, bukan itu. Nih ya, saya tunjukkan ya. Nih. Kita lihat teman-teman ya. Sambil Dari awal nunggu dia yang bawah. ternyata- Iya, di tap telarin ya. Lanjut. Dari awal ternyata dia bukan ini teman-teman. Dia bukan orang Yahudi, cuman mencaplok nempel-nempel ke Yahudi. Emang boleh di Yahudi gitu, Pak? Emang boleh di Yahudi gitu? begini Mbak, Ya, ini udah, Mbak kita- nggak ngerti. Saya sudah bilang mamanya Yahudi, papanya Romawi. Berarti dia bukan bisa keturunan menggunakan orang dua Roma. identitas. Berarti dia bukan keturunan Yahudi. Karena keturunan Yahudi itu nasabnya lewat bapak. Gimana sih ini orang? Kalau mamanya sekarang mamanya Yahudi, jadi keturunan apa itu? Loh, iya, kalau bapaknya orang Romawi berarti dia keturunan Romawi. Yang namanya orang Yahudi, tanya sama orang Yahudi. Nasab itu keturunan bapak atau keturunan mama? Anda tahu tidak kenapa 12 suku Israel dikatakan cuma 12 padahal anak perempuannya ada? Karena keturunan Bani Israel itu dari 12 suku yang laki-laki doang. Penipu berarti. Dia mengatakan dia dari suku Benyamin. Oh, salah. Nggak bisa begitu. Dia mengklaim bahwa dia adalah keturunan dari Benyamin. Ayatnya, baca baik-baik. Memang betul tidak bilang di situ dia keturunan Benyamin. Tetapi Ya udah, baca berarti dia lanjutnya. penipu. Berarti dia penipu. Penipu dia. Penipu begitu Loh, pengacaranya. Anda tahu tidak tradisi dalam Yahudi itu keturunan itu nasab bapak atau nasab mama? Jawab. Anda dosen loh. Kisah Para Rasul 22 ayat 25 sampai 28, ia lahir sebagai warga negara Romawi, bukan Pak, kalau membeli warga, kewarganegaraan. Pak, kalau warga dia mendapatkan itu karena beli warga Begitu, sudah, nggak usah katakan Paulus, Bapak jangan tipu saya, Di sudah sana, saya sudah Mbak. baca kitab Anda. Dia menjadi warga Romawi karena dia membeli kewarganegaraan. Ini Anda tipu saya. Aduh, Nih, itu dari mana? Dari mana anunya? Dalilnya dari mana? bentar. Mau buka Google, Google itu tidak bisa dijadikan Di kitab patokan. Anda, Google itu ngawur. di kitab Anda. Ingin saya supaya lebih cepat, saya nggak buka kitab gitu. Kita klik di Google. Kok malah Anda dosen tapi kok menyalah-nyalahi Google? Ini dosen kayak Kisah gini Para gimana Rasul nih mahasiswinya 21 ini? Ayat 39. Saya akan tunjukkan Dia kepada mengatakan Anda bahwa ini ia dosen. adalah orang Yahudi. Gimana sih ini dosen ini Dia nih? adalah orang Dosen. Yahudi dari Tarsus. Dengar baik-baik. Iya, orang kota di dosen kayak gini Kilikia. loh. Sebentar Kamu tahu dulu, nggak Tarsus sebentar gimana? dulu. Pada zaman pemerintahan Claudius, kewarganegaraan Romawi diperjualbelikan dengan harga mahal. Paulus yang dilahirkan sebagai seorang Yahudi juga mewarisi kewarganegaraan Romawi saat dia lahir, baik karena pembelian hak kewarganegaraan oleh leluhurnya atau sebagai ganjaran yang diberikan kepada ayahnya atau kakeknya oleh karena jasa-jasa kepada negara. Hak kewarganegaraan kebebasan untuk mendapatkan perlakuan sama dengan orang Romawi kadang-kadang diberikan kepada seluruh provinsi dan kota-kota, seringkali kepada keluarga-keluarga. Dalam contoh kemudian hak tersebut diwariskan dari ayah kepada anak laki-laki dari keturunannya langsung. Anda penipu. Jadi Ya. Mbak mau apa dan Tipu. dari Bible Oh, mana? Coba dosen. kau buka. Bible mana? ini- yang mengatakan Oke, Paulus oke, membeli warga negara. Ini dengar Di ya mana? teman-teman ya.
Saya akan tunjukkan ayatnya, tapi nanti teman-teman ya, saya mengambil dari Alkitab Sabda teman-teman. Dia dosen teman-teman ya, dia tahu mana link yang kredibel, mana yang tidak ya. Di sini dikatakan pada zaman pemerintah, Siapa yang bagaimana mengatakan? mungkin Siapa yang mengatakan? ini penulis Alkitab Sabda. Anda kalau mau bantah Anda dosen, coba Ini Islam. tafsiran. Itu Loh. tafsiran. Kalau Anda mau bantah, Anda dosen kan? Dosen tahu kan cara membantah tesis Kok dengan bisa? antitesis? Jangan lihat tafsiran, lihat Enak Bible. aja. Lihat Enak. Bible. Ya, oke, saya Jangan tunjukkan lihat dalam Bible. tafsiran. Saya tunjukkan bahwa dalam Bible ada. Ini orang Lihat dosen. Bible, jangan lihat tafsiran. Dosen tidak mengerti bagaimana cara membantah tesis. Masa kita harus ikuti pendapat dia sendiri? Coba Kamu mengajar bayangkan loh. semua. Kalau Anda jadi Saya mahasiswa saya mahasiswi loh. nilainya 0. Kalau Anda jadi dosen, saya sudah pecat. Saya tidak mau keturunan saya punya dosen kayak gini koplak. Seluruh Jangan- warga Sumatera Barat jangan Mau- pernah punya dosen kayak gini Anda- koplak kayak gini dosen saya nih. perhatikan Saya kalau aja nggak debat. bakalan mau jadi murid Anda loh. Saya Masa Anda perhatikan tidak Anda kalau debat, tidak maunya mengerti menang Anda. sendiri. Bukan menang sendiri, Anda menipu Kok saya debat sebagai mau menang mahasiswi. Saya sendiri? tidak mau ditipu. Lalu Anda tipu mendisklaimer saya loh. itu agama lain. Tunjuk, bawa antitesisnya. Bawa antitesisnya. Anda menipu saya sebagai mahasiswi. Anda tipu saya, dosen kok nipu-nipu Tidak bisa mahasiswi kau di sini. bawa ke tafsiran segala macam, baca di Bible. Sejak kapan Anda sebagai Kristen tidak menolak tafsiran? Oke, Anda menolak tafsiran ya. Saya Berarti tidak Tuhan pernah Anda pernah mengajar kalau tafsiran itu hanya Oke. duga-dugaan. Oke, Anda menolak tafsiran ya. Ketika Tuhan perjanjian lama mencukur bulu, itu bulu beneran atau bulu palsu? Jawab. Tidak ada di Bible. Ada di mana? Coba kau buka dalilnya. Ada. Tuhan mencukur bulu. Mana? Ya, nih. Buka. Ya. Oke. Ini Mampus kau ngamuk hari ini. ini. Jangan-jangan Tahu hari Injil ini. anu lagi Barnabas yang dibaca Injil ini. gundulmu. Ya saya 7:20 baca. Baca. Loh, Yesus tidak ada di Yesaya. Itu Tuhan siapa? Siapa Tuhan di situ? Tuhan di dalam Yesaya 7:20 siapa? Di Yesaya tidak ada Yesus di situ. Tuhan dalam kitab Yesaya siapa kalau bukan Yesus? Bukan. Aduh ini kau Dia bikin malu Yahudi siapa? kau. Siapa Tuhan dalam perjanjian lama? Siapa kalau Yesus bukan Yesus? itu ada di sesudah Berarti Yesus Masehi. Tuhan yang ya udah, Yesus Tuhan baru ya. Oke, Tuhan lama sebelum Yesus siapa? Nah, ini kan jago sekali ini putar-putarnya seperti ini. Ingat teman-teman ya, Yesus itu Tuhan baru. Tuhannya lama Giliran siapa? kita mengatakan bahwa Yesus di PL, Katanya kalian nggak tolak. percaya tafsiran. Nih tafsiran Tapi nih, tidak katanya ada nggak terima di Yesaya, tafsiran. tidak ada Nih nih. Yesus. Iya udah, Di ini siapa Yesaya ini? tidak ada Yesus. Iya, ini bukan Yesus. Yesus itu Tuhan yang baru. Ada. Pada iya Kamu Yesus nggak baru mau jadi Tuhan. saat ini. Iya, Jangan Yesus dengar baru jadi- yang ini dengar dosen ini ya. sama dia Ini dosen sesat mengatakan. ini. Dosen Ini ini sesat ini mengatakan orang ini. Yesus itu Oh, Yesaya belum tidak pernah jadi bilang Tuhan. Yesus. Saya tidak bilang ini Yesus, saya bilang ini Tuhan dalam kitab ini. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan tanpa tafsiran Tuhannya secara Bapak ini manusia, punya bulu teman-teman ya. Secara manusia, Bapak ini Yesus itu ada itu di abad-abad pertama. saya Masehi. tanya, kita Kok tidak Yesaya di mempermasalah. abad ribuan tahun lalu kok kamu Ini hubungkan dosen ke situ? ngerti nggak secara diskusi? Anda tadi bilang saya tidak butuh Saya tahu tafsiran. sejarah, Saya Bu. Saya tahu buktikan. sejarah. Saya tahu sejarah bukan sedang- Yesus itu. Kalau di ngerti ajaranmu nggak sih? itu mengatakan itu Yesus, tapi kalau di kita bukan Yesus Ngerti itu. nggak sih omongan saya nih Bapak? Ngerti nggak? Saya ngomong apa? Kamu Saya sesat bilang kamu begini ini. loh. Kok Kau penjelasan jangan itu orang sesat, dosen? jangan sesat. Kamu dosen atau hantu nggak sih? Kamu ngerti nggak Kamu bahasa Indonesia? gimana caranya Dosen kok kayak Tuhan gini nih. mencukur bulu? Sumpah ya, kalau saya punya dosen kayak gini saya pecat ini serius. Dengar dulu saya Kalau ngomong kau apa. jadi mahasiswa saya, kau nilainya 0. Haram jadah aku mau jadi mahasiswa kau. Botol kayak gini. Dengar ya. Waduh, Kau ini tanya bicara Pak. aja. Ngawur sekali Aku ini nggak orang. mau punya dosen kayak gini, dosen koplak kayak gini. Saya lagi tanya. Ya saya dengar, tahu bilang. dengar, Yesus tidak ada di Gantian, kitab jangan Yesaya. kau aja yang minta didengar. Aku nggak lagi bahas Yesus ada di mana. Yesus tidak ada di kitab Yesaya. Kau nggak ngerti, nggak mudeng nggak? Aku nggak ada urusan Yesus ada di mana waktu Yesaya dilahirkan, nggak ada urusan sama aku. Yang kutanya adalah kau nggak butuh tafsiran. Kau bilang kau nggak butuh tafsiran. Ya udah kalau begitu kau sola scriptura. Kau hanya percaya kepada tekstual. Ya, memang saya Ya tidak sudah. butuh tafsiran. Ya udah, Tafsiran itu Yesaya- hanya referensi, hanya referensi, kali ya, tetapi bacot. tidak dijadikan kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya ada di Bible. Ya udah, Kalau kamu ada di tidak Bible percaya ya. Bible, kamu tidak selamat. Ya udah, Yesaya 7:20 ini termasuk Bible nggak? Taurat itu, Mbak. Bible bukan?
Bebel Kalau bukan? kami itu Ini Kami dosen itu teman-teman. Dia mengatakan bahwa Taurat bukan termasuk dari bagian Biblos. Berarti Taurat bukan Biblos ya. pinter. Ini pinter putar cerita lagi. Pinter lagi. Aku kalau punya dosen kayak gini, ku pecat seluruh. Kalau ada jadi keluargaku pintar, yang masuk di jadi fakultas orang ini, begini. ku suruh keluar ini. Pak Presiden, Waduh. tolonglah Pak. Gimana pendidikan Kamu kita bisa penyesat. maju ini dosennya kayak gini Penyesat. nih? Itu Kristen Saya jangan masuk tanya, ini penyesat ya dia ini. saya ini termasuk Bible Itu atau penyesat. tidak, Pak dosen? Pak Jadi dosen. memang tapi Bible Yesus bukan? tidak ada di Ya situ. udah. Aku Yesus nggak tidak bicara. ada di Saya situ. nggak. Aku lagi nggak bahas Yesus Yesus kok. tidak ada di sana. Kenapa aku kau bilang bilang Yesus Yesus. cukur bulu? Ya Dari udah, mana kau berarti lihat bukan Yesus Yesus. cukur bulu? Ya udah, berarti itu bukan Yesus, berarti Tuhan yang lain yang berbulu ya. Nih, pada hari itu dengan pisau cukur yang Saya dipinjam. Tuhan. Mana aku tahu? Ini bukannya saya, ini bukannya saya bilang, ini bukannya saya yang pinjam buk. Ini bukannya saya yang pinjam, ini Tuhan yang pinjam. Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Dia minjam pisau lagi. Kau nggak percaya tafsiran, berarti Tuhan dalam perjanjian lama yang diceritakan oleh Yesaya berbulu. Bukan cuma Tuhan Yesus semua aja berbulu. Berarti ada yang berbulu lagi. Karena kau nggak percaya tafsiran. Ceritanya ini, kalau kamu cerita ini cerita Kau sunat. jangan mentafsir. Aku nggak percaya tafsiran. Kau katanya nggak percaya tafsiran. Jangan kau tafsir. Percaya dengan tekstual ini. Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Berarti Tuhan mau berbulu sebelum dia lahir Tuhan sebagai mana? manusia. Tuhan yang mana? Tuhan dalam kitab Yesus Yesaya. tidak pernah mencukur bulu di dalam Injil. Yesus nggak pernah cukur bulu. Yesus. Kamu mau menggiring opini seakan-akan Yesus lah itu. Saya tanya sekali lagi ya. Ini Ya Tuhan yang di... Kristen jangan gabung di sini kalau nggak kuat. Ya. Ini jago sekali di penyesat. Ini penyesat ini. Tuhan dalam penyesat ini perjanjian. hebat sekali. Jadi Tuhan dalam Kristen yang cuma awam jangan coba cabut gabung dengan dia. Langsung nyerang Dia pribadi. makan muntah-muntah kalian. Langsung nyerang pribadi Pak dosen. Dosen kok kayak Saya gini tidak giliran nyerang kalah pribadi, sama tetapi mahasiswi Anda langsung nyerang dari- pribadi. Saya Bilang, sudah selidiki oke, Anda dari ini jauh dosen sebelum ini. Ayat nih, tunjukkan ayatnya. Dosen ini adalah dosen yang akan menginkuisisi mahasiswi yang berbeda dengan dia nih. Ngeri nih, akan kembali kita ke Nol zaman kau kegelapan kalau nih. jadi mahasiswa Ngeri nih. saya. Oh, iya aku Nilainya tahu nol kau kalau orang-orang jadi kayak mahasiswa kau kalau jadi banyak dia di Indonesia, kau akan inkuisisi kami. Kau Justru inkuisisi kamu kami, ini tahu kau? gayamu radikal, gaya menyampaikan Mana aku radikal. Loh, keras bukan Radikal, berarti kau punya radikal. sifat. Kau bilang aku radikal karena suaraku keras. Karena aku berbicara dengan orang tua. Kau baca Ibrani ya, makanan keras untuk orang dewasa. Saya sudah dengar kamu jauh-jauh sebelumnya. Kau tengok punya nih, gaya kau tengok. diskusi. Aku bilang aku radikal ya. Usir-usir Kau bilang aku orang radikal. lain, keluarkan Oke. orang dalam diskusi. Kalau tidak mau dengar kau keluarkan. Tidak mau dengar keluarkan. Jadi kamu ini radikal. Kau bilang aku keras karena radikal ya. Makanan keras untuk orang dewasa. Anda bukan Kau- keras. Saya lihat. Tidak Saya sepakat dengan menilai dia, Anda, kita dikatakan saya radikal. menilai Anda Berarti kita radikal. harus ikut. Kak, aku tak butuh penilaian dosen kayak kau ya. Dosen kayak Saya gini berbahaya menilai buat peradaban. Anda itu radikal. Dosen seperti ini ketika kita membantah argumennya dan Nggak dia bisa. tidak mampu membuktikan Dalil-dalilmu argumennya, itu dia semua tuduh kita sesat. radikal. Dalil-dalilmu Bayangkan itu teman-teman, sesat tak semua dan terbayangkan memaksa-maksa teman-teman. orang, Saya nggak pernah maksa. orang mendiskreditkan Kau orang menuduhku memaksa. keluar. Ini Sejak kapan aku ekstrim menuduh sekali. kau? Kapan aku Dia main menuduh kau? suruh keluar Kapan orang. aku paksa kau? Kapan aku suruh kau keluar? Kapan aku suruh kau Yang keluar? sebelum-sebelumnya saya nonton kau punya Dosen pernyataan. kayak gini teman-teman, dosen gini harus dipecat. Tolong pemerintah Saya- Indonesia ya, saya tidak Sudah terima kalau lama ada saya dosen yang nonton. kalau tidak sepakat dengan muridnya langsung dikatakan radikal loh. Bahaya. Sudah lama saya nonton kau punya gaya mahasiswi kalau diskusi. kritis loh. Ngeri Sudah loh. lama saya Ini nonton gaya dosen kalau berbeda diskusimu. keyakinan Ini dengan dia, radikal, kita Bu. diinkuisisi loh ini loh. Kau pendusta, kau yang mengatakan bahwa Yesus Paulus Oh, itu bukan, kewarganegaraannya bukan, bukan bukan. beli. Aku Oh, belajar bukan, dapat bukan, literasi. bukan. Kau bilang ada kau tidak percaya penafsiran, kepada ada tafsiran. cerita Ini penafsiran teman-teman mau ya, dipercaya. ini dosen yang sangat mengerikan untuk peradaban. Masa kalau kita kritis dia bilang kita radikal? Ini bahaya nih, asli Anda bahaya bukan sumpah. kritis, tetapi Anda pertama, Anda mau benar sendiri. Bentar aku ada WA. Saya tanya kepada kau tadi, kau nggak percaya tafsiran? Dalam Kok kitab benar Yesaya sendiri, pasal jangan 7. keluarkan orang tadi aja Kau dikeluarkan jawab. udah berapa? Kau Udah jawab 3 sudah. tadi dikeluarkan Ini orang. Yesaya pasal 7 nomor 2. Kamu ini Giliran nggak bisa jawab, tidak mendidik, menodongkan kebodohan. Jawab dulu, Yesaya 7:20. Ini Tuhan mana yang punya bulu? Jawab. Jawab. kamu mau tanya, lalu kamu mau bilang saya mau bilang ke Yesus begitu. Ya udah, bukan Yesus kalau gitu. Siapa Tuhan? Tuhan siapa kalau gitu? Tuhan siapa? Jawab. Bukan Yesus, nggak ada urusan dengan saya. Ya, turun kau. Ah, ini orang belum debat dan kau monyong tologi jangan di sini. Di sini tuh kita edukasi ya. Nih.
Yesaya pasal 7 nomor 20. Ini kan kau bilang tadi firman Tuhan, semua Bible itu Udah kan kau firman nggak usah Tuhan. ulang-ulang, kau tahu nggak konteks Kenapa itu? kau nggak mau jawab, Konteks dosen? itu, Tuhan aduh, akan ini mencukur orang- kepala dan bulu paha. Jawab. Kau Oh, blunder. jadi masalah apa masalahnya di situ? Kau bilang kau nggak Kalau percaya Tuhan tafsiran. melakukan itu apa masalahnya? Ya udah, Sekarang berarti saya Tuhan tanya. berbulu. Kalau Tuhan itu bukan manusia. Ini kamu Di Tuhan sudah bukan salah. Loh, Tuhanmu bukan manusia. Yesus bukan manusia berarti. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kau bilang tadi nggak percaya tafsiran. Ku bawa Yesaya pasal 7:20 sebagai Loh, contoh. saya tidak sedang Bagaimana menafsir, pendapat tetapi kau? saya berbicara. Loh. Definisi Tuhan itu tidak bisa Tunggu dulu, dilihat Ustaz dengan Arif, matamu. aku ada WA dulu ya, Tidak aku bisa balas dulu. dilihat dengan biji matamu. Bentar. Diam kau Pak dosen, pembohong kau Pak dosen, kau nggak konsisten, kau Ini pula ngawur, ngajar-ngajarin ini aku. satu ini Kau yang nggak pantas jadi dosen. Dosen. Saya mahasiswa juga. Gua malu mahasiswa ya kau. Saya juga mahasiswa nih. Ya. nol dia nilainya itu kalau di saya. Sudah ya. Nggak butuh aku penilaian dari kau. Saya Nol, juga. semua ngawur yang disampaikan. Kau pendusta, kau penipu. Kau bilang tadi Penipu. Paulus itu warga negaranya nggak beli, padahal beli. Yang Penipu layak kau. disebut penipu Anda karena Anda Kau, putar-putar mana datamu? Tunjuk di bawah datamu. orang. Mana Kau datamu? beli Tunjuk. orang diputar-putar Mana tadi. datamu? Tunjuk. Kalau- Aku punya kalau data. ada Aku punya kalimat data. yang hilang, jadi Mana Tuhanmu data kau? begini. Data kau. Datamu Dosen mana? Dosen. Mana data dosen? Kau. Dosen, Mana saya dosen data? mahasiswa nih. Dosen. Dosen kok kayak Silakan. gini. Saya juga mahasiswa. Silakan. Tanya sama Pak dosen. Ya, Paulus itu suku apa? Suku bangsa apa? Dan dari mana? tadi itu nimba ini sudah ulas tadi. Suku Benyamin. Ulangi pertanyaan. Dia suku apa? Suku. Maksudnya suku. Ya, Iya. Paulus. Ya. Dengar ya, di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 39 saya baca. Ya, ia mengatakan bahwa ia adalah orang Yahudi dari Tarsus, sebuah kota di Kilikia. Salah pada. Dengar dulu, saya baca ini. Salah. Di dalam Ia Kisah Para keturunan- Rasul 22, Kisah Para Rasul 22 ayat 25 sampai Salah 28. Bapak. Ia lahir sebagai warga negara Romawi. Dia keturunan Benyamin katanya. Nah, ini Mbak yang bilang ini nih Mbak ini. Dia keturunan Benyamin. Kata Paulus. Bapaknya siapa kalau dia keturunan Benyamin? Kalian itu ini mau ketawa dia. berdiskusi. Tawa dia kan? Dia bodoh. Penipu. Ketawa dia. Dia cuma bisa memumpat aja. Dia cuma bisa nyalanya Iya. radikal lah, bodoh lah katanya. Ini dosen kelasnya kayak gini parah nih. Mau tanya Oke, papanya dia begini Paulus. gini. Aduh mampus lah. Seorang Urusannya apa dosen. kamu tanya papanya Iya, Paulus? seorang dosen kayak gini kelasnya. Gimana murid-muridnya, mahasiswanya? Di Aduh, dalam Anda Bible itu- Bapak Anda itu dikatakan tidak punya kualitas. Paulus Anda itu tidak punya mengaku kualitas. keturunan Benyamin. Betul Terus? nggak? Iya, Penipu memang. nih, ini dosen-dosen penipu ini serius nih. Bahaya nih kalau warga, Di dalam- kalau di Indonesia, dalam Kisah kalau Para Indonesia Rasul diajarin 22, sama orang ini, hancur ya. peradaban kita tahu Aduh. nggak? Kalau dia keturunan Benyamin, Dia lahir sebagai warga berarti negara dengar Pak dosen, Romawi. Pak dosen, dengar. Kalau dia keturunan Benyamin, berarti bapaknya orang Yahudi. Karena silsilah orang Yahudi itu berdasarkan ben atau bapak. Ya, lagi pula Benyamin salah satu dari 12 suku murid Yesus. Murid Yesus. Paulus ngaku orang dari keturunan Benyamin loh. Ini tanya sudah tadi dari tadi udah Penipuan ini. didiskusikan itu. Kok balik-balik lagi ke situ? Itu Kau sudah penipu, disampaikan oleh kau penipu. Aku paling benci dengan penipu. Aku benci dengan penipu. Kristen jadi penyesat. Kau penipu. Penipu, kau penipu. Kau nuduh aku penyesat, kau Yang ada penipu. di bawah, jangan coba-coba diskusi dengan dia kalau mereka lagi keroyokan Penipu, begitu. ini dosen penipu ya. Aku nggak terima kalau ada dosen penipu kayak gini di Indonesia, serius. Aku sebagai mahasiswi tersakiti kalau dosen penipu. Ini ya demi Allah ya, kalau penipu itu kita nggak terima. Bahkan gelar profesor bisa dicopot penipu kok sama. Anda. Kemarin Bapak Nadiem Anda Makarim itu itu diam dulu lah banyak Kalau kali ceritamu standarmu dari tadi itu, lo. Anda itu Kalau yang nggak sama dengan kau bilang sesat. Itu sabda .org kau bilang juga sesat. Suka-suka kau aja, nenek moyangmu aja yang kau benarkan di sini. Dengar ya teman-teman ya. Aku kalau tipuan nggak bisa terima sebagai mahasiswi. Tapi kalau salah, typo, lupa, gagal paham, nggak apa-apa. Wajar. Tapi kalau tipuan nggak bisa kita terima, guys. Dia dosen loh, bahaya loh. Masa yang berbeda dengan dia bilang sesat? Dulu tahu nggak inkuisisi terjadi?
600 tahun Gereja Katolik Roma itu menginkuisisi orang yang berbeda doktrin dengan dia. Begitu juga dengan Zwingli, Martin Luther, dan juga John Calvin. Mempersekusi orang yang berbeda doktrin dengan dia. Ini bahaya orang-orang kayak gini nih. Yang berbeda dengan dia bilang sesat. Parah nih orang nih. Padahal kita bicara dari sisi akademik dan saya bawa literasi. Di sini jelas sabda.org mengatakan bahwa Paulus itu hak warga kewarganegaranya karena hasil dijual belikan. Nih, di sini tertulis nih, bagaimana mungkin Rasul Paulus menjadi warga negara Romawi dan sekaligus seorang Yahudi? Ini pertanyaannya dijawab sendiri oleh literatur dari kalangan Kristen. Lalu dia sebagai dosen tidak membawa antitesis. Minimal tolak dulu artikel website ini, alkitab.sabda.org. Ini artikel kredibel. Kalau mau bantah silakan runtuhkan dulu seperti Pak Jonathan Purnomo yang mengatakan LAI itu banyak koplaknya, banyak salahnya. Nggak bawa antitesis, bawa pula ide dan gagasan di sini. Ngomong sama saya yang mahasiswi. Untung saya belum jadi. Saya kalau sempat jadi dosen, ngeri kalian umat Kristen. Saya mahasiswi aja nggak terima dibodoh-bodohi kalian. Belum saya jadi dosen loh. Saya sekelas mahasiswi aja udah nggak mau menerima dosen-dosen yang kita berbeda dengan dia bilang kita radikal. Memang Parah Anda orang ini. radikal. Saya sudah nilai Anda radikal memang. Urusanmu kau yang nilai. Tidak ada radikal, yang Pak. percaya kau. Kau bilang aku Kenapa? radikal. Kalau saya bilang radikal, Siapa kenapa? kau? Aduh, mampus. Kalau aku bilang kau itu, kalau aku bilang kau pengkhianat kau negara itu gimana? bolak-balik. Kau Orang punya pengkhianat kitab negara. itu, Kau pengkhianat negara. Kita Dengar Bible itu teman-teman. jangan kau utak-atik. Saya nggak pernah utak-atik kitab kau. Radikal. Ya, saya katakan orang ini Dosen pengkhianat Gabriel negara. ini. Saya katakan orang ini pengkhianat negara ya, karena program pemerintah adalah mencerdaskan anak bangsa. Kalau orang ini membotoli Bibelnya rakyat, orang itu, ini membotoli itu rakyat melanggar ini. hukum Tuhan. Dosen apa ini? Ya, Ini dosen- Alkitab dosen- diutak-atik. dosen Itu Dosen gadungan melanggar apa ini. kayak gini? Tuhan. Utak ngatik kita bu, Ya, yang utak ngatik betul kita dosen. tahu itu kau sendiri. Alkitab. Aku pula yang utak ngatik Kamu aneh. utak-atik Alkitab. Kamu itu mana Apa kamu lebih utak-atik? tahu dari saya? Saya Kristen kok kamu Emang Islam, kau siapa? kau lebih- Emang kau lebih siapa? tahu. Emang kau Saya siapa? tanya lagi, memangnya Emang kamu kau siapa juga? Saya punya Memangnya Roh kamu Kudus. siapa juga? Saya punya Roh Kudus. Kau siapa? Roh Kudus ngomongnya begini. Oh, Roh Kudus itu tegas kepada laki-laki. Ya, Yesus mengajarkan begitu. Kata Yesus kepada Roh orang Kudus. Farisi, ular beludak. Berarti- Yesus mengajarkan kepada muridnya, begitu Ya. bodohnya kalian. Yesus keras Saya- kepada orang-orang. saya Yesus aminkan mengajarkan kalau untuk kamu keras. dipenuhi Bahkan oleh dalam Roh Kudus diam dulu. Yesus Kristus. Kau diam dulu. Kau Jadi dosen bertanya, apa punya Roh Kudus. dosen Ini ini? gimana Ini nih dosen orang tuh enggak ini? dosen gadungan tuh. Dosen kalau maksa-maksa nih. Dengar ya, kenapa aku bilang aku punya Roh Kudus? Yesus ketika ada muridnya yang botol, dibilang botol, bodoh sekali kalian. Yesus kepada orang Farisi mengatakan ular beludak. Yesus kepada perempuan, ya, di luar Bani Israel dikatakan perempuan itu Dia sebagai sudah apa? dipenuhi oleh Roh Unarion. Kudus. Berarti Ya, dia iya. sudah jadi Kristen. Sah. Emang Roh Kudus itu di mana Begitu. Kristen Roh Kudus? Oh, Roh Kudus itu Kan- bahasa Arab. Di dalam Kristen itu pneuma. Kau katanya bisa bahasa Yunani. Roh Kudus, Holy Ghost kau. Kalian Roh tidak Kudus terima itu Roh bahasa Kudus Arab. Kristen. Kalian tidak terima Roh Kudus Holy Kristen. Ghost. Kalian bilang itu setan. Kan begitu. Pneuma itu memang hantu. Pneuma memang hantu. Kau nih pneuma nih, kutunjukkan pneuma artinya hantu. Katanya Roh Kudus dipenuhi tuh Roh pneuma Kudus, berarti hagion. kamu dipenuhi hantu. Aku Roh Kudus dalam Anda Al-Quran. dipenuhi hantu. Dalam Dipenuhi Al-Quran hantu. Roh Kudus itu Al-Quran. Aku orang Anda Islam, itu bukan dipenuhi oleh Kristen. hantu. Hantu itu Jadi dalam Anda itu perspektif dipenuhi oleh hantu. kalian. Ini Tadi dia dosen baru kayak bilang gini Roh nih. Kudus itu hantu. Kok Nah, dosen berarti kayak Anda gini dipenuhi hantu. kelakuannya? Ini dosen Roh gadungan Kudus- kayak ini. Dengar dulu secara bahasa. Bilang, Roh Kudus kau itu penuhi bahasa Roh Kudus. Arab. Kau bilang kau Woi. dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu bahasa Kamu Arab. tadi kau bilang Roh Kudus itu hantu. Berarti kau itu dipenuhi hantu. pneuma. Kau Ini ngerti nggak? dipenuhi Kau hantu tulis berarti kamu ini. Kau ngerti Dia nggak bilang ini Roh omonganku? Kudus. Ini orang dari Kamu tadi bilang tadi asli kalau nih. kamu dipenuhi Roh Kudus. Ini dosen Roh itu Kudus apa itu sih artinya gadungan? Al-Quran. Roh Roh Kudus Kudus itu itu artinya hantu. Al-Quran. Pneuma baru hantu. Iya, ya betul nih. Kau ini gila kok lama-lama Roh lu. Kudus itu ponema hagion. Dosen. Kalian itu kalau diskusi tentang kamu Tritunggal, dosen gadungan kayak ini. Enggak tertib diskusinya. Kalau dosen itu Iya, kita tertib tunjukkan ya. diskusinya. Lukas 12:12 teman-teman ya. Ini enggak valid ini orang-orang. Banyak cerita kau, pembohong Dosa kau. ini. Bagi Anda itu tidak masuk di kelas. Kamu dosen gadungan. Benar ya, nggak perlu aku masuk kelas kau. Haram jadah aku masuk kelas kau. Kalau ketemu dosen kau tendang kau. Jauh kau Ya? dari Aku kelas. bilang, Ada itu, enggak ada hitungan di saya. Gak Anda butuh jauh. aku dosen ke kau. Dosen Jangan gadungan kau jadi ini. dosen, jadi muridku aja kau nggak layak. Jadi jangan kau Dosen nggak jadi gadungan dosen, ini. jadi muridku aja nggak layak kau. Menyesat Merusak generasi Anda kau, masuk merusak kelas. bangsa kau, Kelasnya merusak kelas bangsa penyesat. kau, membuat bodoh orang kau, orang kritis kau bilang radikal. Dasar kau pengkhianat negara.
Nyah kau iblis ya. Nih kubacakan nih pneuma yang Holy Ghost. Ini dosen Tahu dosen sesat. Arab kan ini. Bukan, nggak usah kau Holy Ghost. Sesat. Ini bukan, ini bukan lagi zaman kegelapan yang mana orang Kristen bisa mengatakan orang sesat lalu diinkuisisi. Kau ada di mayoritas Islam, untung kami mayoritas. Sempat kami minoritas dan dihabisi kami sama kau. Kalau saya ada di mayoritas, kamu bikin apa? Kamu mau apa saya? Apa kok? Buktinya kau nikmati hidup di dalam mayoritas Islam kok banyak cerita kau. Penipu. Kau nyata hitung pajak-pajak orang Kristen yang masuk di negara. Diam kau, lari-lari kau kemana-mana kau. Dosen laknat ini. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus. Tengok nih. Tengok kau ini Roh Kudus. Dasar pencuri kau, pencuri bahasa Arab kau. Pneuma. Nih, pneuma nih. Nih bahasa Yunaninya pneuma. Apa artinya? Hantu nih. Kau tengok hantu nih artinya nih. Hantu. Tahu kau hantu? Kalau Roh Kudus itu artinya Al-Quran dan malaikat Jibril. Aku dipenuhi Al-Quran. Aku dipenuhi Al-Quran. Tahu saya kau? dengar. Kau dosen penipu kau. Ngaku-ngaku dosen tapi ngata-ngatain orang yang kritis yang nggak terima doktrin kau. Kau bilang radikal. Anda ngata-ngatain orang Kau bilang radikal. Dosen radikal. Kau yang tipu-tipu. Ini Dosen Kau yang radikal ini. Radikal Iya, dosen kau. radikal. Sesat Dosen kau. radikal. Penyesat Dosen kau. radikal, weh. Bidat kau. Yang penyesat adalah Anda karena Anda Dosen radikal. Kau Di sini penyesat. 2 mahasiswa, saya juga mahasiswa, weh. Anda yang penyesat. Dosen radikal. Ngata-ngatain orang radikal Tidak kau. korek. Kami tidak korek kitabmu. Tidak korek. Jangan kau menipu. STT itu, STT Sekolah Teknik Teologi lihat aja membahas. Diam kau. Diam kau. Yang Apa bukti aku menipu? Apa yang ku tipu? Apa yang ku tipu? Buktikan. Apa? yang kau putar-putar. Apa? Itu penipu. Apa yang ku putar? Apa? Apa yang ku tipu? Tunjukkan. Itu ajaran tadi. Apa yang saya tipui? Menurut Coba, pendapat si A, statement. menurut pendapat si B, sampai Ini bulan di datanya ada. Ini datanya ini? ada. Ini sabda.org mengatakan bahwa Paulus itu Nggak menjadi ada. warga Romawi karena beli. Itu baca di Bible, jangan baca di situ. Itu penipu. Berarti ini penipu ya? Ini yang Bukan, dengar ya? saya tidak Penulis mengatakan itu Alkitab penipu. sabda itu penipu. Ah kan? Baca validnya Mana kau itu lihat? yang di Bible, itu tafsiran. Di Bible. Kau kan menolak tafsiran. Sekarang kutanya, ketika Jangan. dalam kitab Yesaya, kenapa kau takut? Dalam Masa? kitab Yesaya, Coba. Tuhan mencukur Saya bulu tidak itu takut. bulu mana? Iya, Tuhan yang mana itu yang berbulu? Kita sedang berbicara tentang Yesus. Kok Besarkan kau pergi Bang ke Ota Waras, Yesaya? besarkan Bang Ota Waras, Ustadz. Yesaya Kau itu penipu tidak ada kau. di Jadi Yesus tidak ada di Uni, Yesaya. Pak dosen palsu di Filipi 3 nomor 5 si Paulus mengaku dia orang Israel, suku Benyamin, Ibrani asli. Ulang lagi. Balik lagi ini tidak puas nih satu ini. Penipu. Sudah kamu enggak. Kau penipu. Ya jelas kau berbohong. Penipu, berbohong dia bukan kau. orang Yunani, dia orang suku Benyamin, Ibrani Warga asli. Romawi dia bangsa memang. Israel. Apalagi kau berbohongi, malu kau. Malu kau. Penipu ini orang Ibu ini. aja ini bibirmu nih. Kita sapa dulu. Ada tamu. Oke, Sandro, lanjut nih. selamat sore. Kristen, Selamat sore, Kristen ya. Kristen. Oke, silakan lanjut dengan Unidiva, lanjut. Ya ini ya teman-teman ya, tadi Bapak dosen yang penipu ini mengatakan semua kitab suci Kamu isi yang itu penipu. adalah. Kamu yang penipu. Saya tidak Saya terima bisa kamu. tunjukkan kamu penipu. Alasan saya mengatakan kamu penipu, kamu mengatakan Paulus itu adalah keturunan Romawi. Itu tipuan. Putar Dia balik warga kita Romawi orang. iya, tapi dia keturunan Putar-putar kita. Yahudi. Loh. Dia mengatakan dia keturunan dari Yahudi dari suku Benyamin. Kau bilang dia Muter-muter keturunan balik orang kita orang itu Romawi. penipu. Ya udah Memutar-mutar kau buktikan, balikin kau kita lapor ke orang kantor itu polisi, kau kan penipu. dosen. Udah kau bawa ke kantor polisi sana, kau laporin. Nggak Udah. usah. Kita nggak perlu Yaudah turun polisi. kau. Ya udah turun kau lah, banyak cerita Ini kau, gimana nggak ada sih? ilmu kau. Tantrum kali Muak nih. kali aku nengok dosen-dosen di sini. Antum kali. Bang Logos, Anda diam dulu. Aku marah wajar loh. Kalau aku Logos. kemarahanku Sama, wajar ya. saya juga marah wajar. Iya, Logos. aku gak berhak marah. Dengar teman-teman ya. Kenapa saya marah? Bentar saya sapa yang kita sapa yang lain bentar ya. Saya sebagai seorang mahasiswi itu butuh ilmu. Kalau ada orang yang menipu di sini, saya wajar marah. Kenapa? Ini merusak peradaban. Negara Indonesia ini programnya adalah mencerdaskan anak bangsa. Dia menolak satu situs yang ditulis oleh Alkitab Sabda yang mana ini kredibel teman-teman ya. Dan dia katakan ini salah semua, tafsirannya nggak benar. Selain tafsiran yang dia buat berarti salah semua. Artinya secara tidak langsung dia bahkan mengatakan tafsir Katolik salah, tafsir orang-orang yang berbeda denom dengan dia salah. Berarti suka-suka nenek moyangnya aja berarti. Orang ini tidak menghargai pendapat orang lain. Saya tidak membawa pendapat pribadi. Saya mengutipkan dari Alkitab Sabda.org, di mana di situ dikatakan Paulus itu menjadi warga Romawi karena membeli kewarganegaraan. Kalau mengatakan itu salah, tunjukkan data itu salah. Jangan bilang-bilang orang radikal.
Saya keras bicara karena dia seperti perempuan. Kita seperti bertengkar padahal dia dosen. Dia dosen tapi ngamuk-ngamuk seperti kesurupan iblis, kesurupan pneuma. Ya, kredibilitasnya saja kita ragukan kedosenannya. Belum tentu kita buktikan dia dosen, belum tentu loh. Saya juga bisa mengaku guru besar loh. Dan di sini saya tanya, dia mengatakan dia penganalisis. Jelas di situ dari data-data yang kita temukan bahwa penafsir Bible mengatakan Paulus mengutip bahkan si Ewe tadi, si Ewe yang perempuan nggak berhenti ngomong juga tadi, itu mengatakan itu kutipan dari pujangga-pujangga. Tiba-tiba si dosen ini bilang tidak. Itu kenapa saya katakan dia penipu. Saya beralasan mengatakan dia penipu. Dia tidak mampu menunjukkan apa tipuan saya. Kenapa dia tuduh saya menipu? Karena saya berbeda pandangan dengan dia. Maunya dia, saya sepakat dengan dia. Itu baru yang tidak menipu. Ini yang terjadi dulu waktu zaman Inkuisisi Roma dan Inkuisisi Protestan. Yang berbeda pendapat dengan mereka, habisi nyawanya. Si dosen tadi tidak mampu melakukan itu ke saya. Kenapa? Karena dia minoritas. Wallahu a'lam bishawab, kalau mereka mayoritas dan gereja Katolik atau gereja Protestan memimpin Indonesia, historis repeat itself. Sejarah bisa terulang. Inkuisisi 600 tahun inkuisisi gereja Katolik. Itu terjadi. Ya, Uniriva, apa Lanjut. permintaan multi mau dibuka kembali? Nanti Buka kalau kembali dibuka, aja. malah banyak yang minta baik dari Islam ini. Buka aja. Nggak apa-apa Ustadz, buka aja. Ya, yang Naikkan Islam, aja yang bisa diskusi. ya, yang Islam jangan Berat minta masalahnya, permintaan naik. HP berat. Ya, saya hapus dulu, Ustaz. Ya. Yang Islam jangan minta permintaan naik. Yang Kristen aja, ya. Sandro Tobing, Islam apa Islam, udah. Yang Islam jangan minta permintaan naik. Saya maunya yang Kristen. Asyik Iqbal, Anda Islam apa Kristen? Zulfian, Anda bukan Islam ya. Anda bukan Kristen ya. Silakan Alexander, ada Alexander ini. Alexander. Silakan Alexander, selamat sore. Aduh, di yoga ini, yoga ini. Kristen ini mengeyel ini. Selamat siang. Ya, selamat siang. Iya. Saya lihat judulnya itu siapa juru selamat. Iya, kan? Kalau di kitab kami kan juru selamat Yesus Kristus. Buat siapa? Terus Yesus Kristus. Iya, buat siapa juru selamat Yesus tuh? Ya, buat seluruh orang yang percaya. Yesus itu juru selamat buat Bani Israel, Bang. Buat seluruh umat yang percaya. Kisah para rasul juru selamat buat Israel dibacanya. Buat seluruh bangsa, semua berarti Bibi jadikan Anda murid salah. tuh. Nah, berarti Gimana? sampean tidak paham. Ya, nggak apa-apa. Gini, ya. Diskusi. Tidak paham. Jangan kayak Lah, dosen iya. Gabrul tadi. Yoga, dia Pak Yoga. Bisa Oke. tidak umat Kristen diskusi? Kami kasih waktu maksimal 2 menit satu orang untuk bicara. Tapi kalau bicara tunjukkan data ya. Kami kasih waktu 2 menit. Biar kita tidak seperti tadi itu. Dosen Gabrul bicara kayak perempuan lagi datang bulan. Ya. Ngata-ngatain orang tapi nggak bisa tunjukkan data. Bisa nggak kamu tunjukkan data diskusi dengan kami? Kami kasih waktu 2 menit, 2 menit. Oke, ya. Oke. Ya kan Oke. Yohanes. Dan sebentar dulu Yoga, sebentar dulu. oke, Tema kita kan siap. juru selamat. Iya. Nah, kita prolog dulu ya. Bang Datu atau saya? Bang Datu maju. Di Fajar dulu. Oke. Lanjut. Oke, begitu juga kalau kamu bertanya siapa, saya jawab nama. Bertanya tempat, saya jawab tempat. Kalau saya bilang saya nggak tahu, berarti saya nggak tahu, ya. Dan tidak semua pertanyaan itu harus dijawab dengan yes or no. Oke. Nah, silahkan jelaskan bahwa Yesus itu juru selamat, ya. 1, siapa yang diselamatkan? 2, di mana dia menyelamatkan? Di mana dia menyelamatkan? Di mana dia menyelamatkan? Menyelamatkan. 3, di mana dia menyelamatkan? 3,
Tuh kan, ngelag beneran kan? Iya, ngelag kan? Karena banyak yang mau minta naik. Naikin lagi, teman-teman moderator, naikin lagi moderator. Tat ya. Ya, teman-teman jangan minta naik teman-teman yang Islam. Iya, iya. Ya, Iya. Uniripa. Enggak, udah satu. Udah, naik. Ini udah bisa buka cam kok, aman. Ya. Satu aja akun nggak apa-apa. Ini udah bisa buka pen cam. Aman. Aman. Terima kasih follow akunnya teman-teman. Nanti kalau ada akun-akun baru aku follownya sampai 1000 itu aja. Yang penting aku bisa buka cam, nggak perlu banyak follower. Yang penting bisa buka cam, buka data. Tapi kalau teman-teman mau follow juga nggak apa-apa, karena akun besar akan saya coba untuk diamkan dulu, karena banyak sekali yang mengincar supaya men-take down akun besar saya. Nanti teman-teman yang sudah follow kan kasihan nggak dapat notif ketika saya live. Ya. Terima kasih banyak, yang Islam jangan minta permintaan naik. Yang Islam semua itu di bawah itu banyak yang Islam saya mohon jangan minta permintaan naik. Ini berat HP-nya nih. Yang Islam jangan minta permintaan naik. Yang Islam jangan. Karena kita mau diskusi dengan Oten. Yang Islam jangan minta naik. Cukup yang Kristen aja, yang Kristen. Yang Islam jangan minta permintaan naik. Ini ditolak masih ini. Yang Islam saya mohon jangan minta permintaan naik. Ini Randy Sejaya, ini siapa nih? Selamat sore. Ya, selamat sore. Oten apa Kristen? Nama sejahtera buat kalian. Nah, silakan. Kristen. Silakan. Iya. Siapa juru selamat? Oke, Kristus bagi orang Kristen. Yesus. Ya, itu menjadi iman kami. Iman kalian seperti apa? Imaninlah. Di mana katanya Bang?